Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas atau membacakan ilmu tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan padanya, juga menjadikan orang yang lurus, dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah yang lurus atau benar. Menurut surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Dan Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lam Allah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahui. Ali Imran. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riya bin Abdullah bin Qur bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luy bin Khalid Al-Qurasi Al-Adawi, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu illa Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'ati yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Karena itu barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya.
Hadis ini sudah disepakati kesahihannya, diwariatkan oleh dua imam para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Semoga Allah meridhai keduanya terhadap kitab keduanya yang merupakan karya tulis paling sahih. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya'zu jaisyul Ka'bata fa idza kanu bibaida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ada satu pasukan menyerbu Ka'bah, maka tatkala mereka berada di tanah lapang, mereka dibenamkan ke bumi dari awal pasukan hingga akhirnya. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal hingga akhir mereka? Padahal di tengah mereka ada pasar-pasar. Mereka dan orang-orang yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaq alaih, dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath wala kam jihadun wa niyyatun wa idzas tunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, akan tetapi adalah jihad dan niat. Dan jika kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah karena Mekah telah menjadi Darul Islam. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Maka beliau bersabda, Inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama kalian, mereka dihalangi oleh sakit. Dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka bersatu dengan kalian dalam pahala.
Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi. Maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiya illa wa hum ma'ana habasahumul uzur. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Mereka tertahan oleh uzur. Sesungguhnya ada orang di Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Mereka tertahan oleh uzur. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, karena bapak dan kakeknya adalah sahabat beliau berkata, bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk disedekahkan. Lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Kemudian aku mengambilnya, lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya. Maka bapakku berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan. Maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Jadi apapun yang kita niatkan, misalkan kita bersedekah kepada orang lain, tetapi barang tersebut sampai kepada orang yang tidak kita inginkan, sebenarnya pahala kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengatur mana barang tersebut sampainya. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasi Al-Zuhri, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Beliau berkata, Rasulullah datang menjengukku pada tahun Haji Wada karena sakitku yang parah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya, separuhnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, 1/3 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1/3, dan 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menengadahkan tangan mereka meminta-minta kepada orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku
aku pulang ke Madinah bersama Anda, beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Lalu engkau melakukan amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karena engkau bertambah satu derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan diberi umur panjang, sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu, dan dari kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah mengasihinya karena dia meninggal di Mekah. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah ditanya tentang seorang lelaki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Ini maksudnya apa nih? Rasulullah ditanya tentang seorang lelaki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Dari Abu Bakhrah Nufai bin Al-Harj As-Saqafi, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memang pantas masuk neraka, tetapi apa dosa orang yang dibunuh? Beliau menjawab, karena sesungguhnya dia sangat berkeinginan untuk membunuh rivalnya itu. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat seorang bersama jamaah mengungguli salatnya di pasarnya. Salat seorang bersama berjamaah mengungguli salatnya di pasarnya dan di rumahnya dengan 20 derajat lebih. Hal tersebut karena apabila salah seorang mereka berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian mendatangi masjid hanya karena ingin sholat, tidak ada yang menggerakkannya melainkan sholat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah, kecuali ditinggikan untuknya satu derajat karenanya, dan dihapuskan dari dirinya satu kesalahan karenanya, hingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia dianggap terus berada dalam sholat. Selama sholat itu menahannya, dan para malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat dia sholat, mereka berkata, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, terimalah taubatnya, selama dia tidak mengganggu di dalam
di dalamnya, dan selama dia belum berhadas di dalamnya. Sabda Rasulullah dengan ya dan ha di fathah lalu zai artinya mengeluarkannya dan membangkitkannya. Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya di sini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia berniat melakukan suatu keburukan kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya satu kebaikan. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang dari umat sebelum kalian berangkat hingga mereka terpaksa bermalam ke sebuah gua, maka mereka pun memasukinya. Lalu satu batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebut amal-amal soleh kalian. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan unta. Lalu aku tidak lantas pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya. Namun aku mendapati mereka telah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiam diri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun lalu meminum jatah susu sore mereka, minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajahku, maka bebaskanlah kami dari impitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Ya, yang lain berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang lelaki terhadap wanita. Maka aku menginginkan dirinya, namun dia menolakku sampai tak kala musim panceklik menghimpitnya. Dia datang kepadaku. Aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku. Dan dia terpaksa menyetujuinya hingga tatkala aku telah menguasainya.
Dalam satu riwayat, tak kala aku telah duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah engkau merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajahku, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan para buruh dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka kecuali satu orang meninggalkan haknya dan pergi. Maka aku mengembangkan upahnya itu menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkanlah kepadaku upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan budak. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya. Dia menggiringnya dan tidak menyisakan satupun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu demi mencari wajahmu, maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin.